Selamat malam saudara-saudara Tuhan. Shalom. Patut kita mengucap syukur buat kasih dan anugerah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Dan sebelum itu, terima kasih buat kepercayaannya pada malam hari ini. Sudah dipercayakan untuk memimpin pujian ibadah Komsel Timotius. Baik, langsung saja. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita ambil posisi saat teduh dimulai. Selesai. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita pada malam hari ini, bahkan sepanjang hari ini kita sudah melewati, bahkan sudah melakukan aktivitas kita, dan kita telah menerima berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan nyata dalam kehidupan kita pada malam hari ini, kita bisa berkumpul kembali melalui ibadah Komsel Timotius. Saya ajak teman-teman untuk mengangkat sebuah lagu, Ku Bersyukur Bapak. Mari kita siapkan hati kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kasih setiamu yang luar biasa di dalam kehidupan kami nyata. Itu semua Tuhan hanya berkat kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, tidak ada balasan dari kami selain mengucap syukur dan memuji nama-Mu di atas kerajaan surga. Kami tahu Tuhan dan kami sadar bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah menghadap ke depan-Mu pada saat ini, karena sungguh banyak dosa, kesalahan, perbuatan yang telah kami perbuat di depan-Mu. Baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan,
Kami mohon kepadamu, ampunilah bagi kehidupan kami, kuduskanlah kami dan sucikanlah kami Tuhan, supaya Tuhan kehidupan kami ini layak di hadapan-Mu. Dan supaya juga Tuhan tidak menjadi penghalang penghamba berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan, perbuatan, pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan kami kembali berseru di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, ibadah Komsel Timotius. Dari awal pertengahan hingga kami akhiri Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu bercampur tangan, Tuhan memberkati kami semua Tuhan, baik yang sudah join, bahkan yang akan join Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menolong dan menopang kehidupan kami pada malam hari ini. Khususnya Tuhan kami berdoa buat para hamba-Mu yang akan melayani, khususnya Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan memberkati. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau berikan hikmat yang dari Engkau Tuhan, supaya apapun yang Dia sampaikan pada malam hari ini kami dapat mengerti, memahami, bahkan menjadi berkah dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, berkatilah jaringan kami pada malam hari ini Tuhan. Berkatilah laptop, HP, dan apapun yang alat yang kami pakai Tuhan untuk jumpa pada malam hari ini. Tuhan memberkati, supaya Tuhan kami bisa Tuhan mengikuti ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga kami akhiri nantinya. Segala roh jahat, roh apapun yang ingin menghalangi, yang ingin menghancurkan, bahkan yang ingin mengganggu kehidupan kami pada malam hari ini, bahkan yang ingin menghalangi pendengaran kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu terjauhkan. Kami percaya Engkau mengurapi kami di dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang masih belum join Tuhan Yesus. Baik khususnya di Komsel Timotius, dan bahkan secara umum Youth Generation. Tuhan Yesus kami tidak tahu, dan kami percaya Tuhan memberkati mereka selalu senantiasa. Di mana Tuhan memberkati kami, demikianlah Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Dan ketulah pintu hati mereka Tuhan, supaya bisa Tuhan meluangkan waktu untuk ikut beribadah bersama kami pada malam hari ini, supaya kami bisa sama-sama merasakan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau berkati kami Tuhan Yesus yang ikut ibadah pada malam hari ini, dan inilah ibadah kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya rindu teman-teman untuk mengangkat sebuah lagu pujian. Bentar ya, jaringan pelit sekali jaringan. Hati yang gembira adalah obat. Saya ajak teman-teman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang.
semangat yang patah, keringkan tulang hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Masih ada semangat, masih ada sukacita saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Amin. Baik. Amin, puji nama Tuhan. Baik, sekali lagi mari kita angkat satu lagu pujian dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ya. Sekali. Yesus sobatku yang setia. Ya, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya satu sobat kita satu-satunya yang setia dalam kehidupan kita. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan sebelum itu, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat satu lagu pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku
rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Yesus. Saya serahkan kepada hambanya. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah suara saya kedengaran jelas? Jelas ya. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam dahulu. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan kami betapa mengucap syukur Tuhan, karena begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang selalu menyertai kami dalam nama Allah Roh Kudus hingga sampai saat ini Tuhan. Lindungi kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami masih menikmati berkat-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan yang melimpah dalam Allah sumber maha hikmat, maha pengetahuan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan diri dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam proses berlangsungnya ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, dengan teman-teman di Komsel Timotius NYG ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menjamah hati kami Tuhan, semua kami Tuhan, tanpa terkecuali, bagi teman-teman kami yang hadir pada saat ini maupun yang belum hadir Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hikmat, marifat yang dari Allah Bapa Surgawi kepada hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata sesuai firman-Mu Tuhan. Dan yang Engkau memberkati bibir lidah hamba-Mu Tuhan agar apa yang saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan, namun bukan dengan asumsi. Bapa dalam surga, juga kami mengakui bahwa firman-Mu Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur ketika ditaburi dengan firman Tuhan dapat berbuah Tuhan, dapat menjadi berkat. Bapa dalam surga, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan diserahkan dalam tangan. Segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa iblis yang bukan daripada Engkau Tuhan, kami tolak, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kefokusan kami hanya mengarahkan kepada Engkau. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, sekali lagi saya sapa kita semuanya, salam. Salam, salam. Mari kita bukakan, mari kita saling sapa satu sama lain. Salam semuanya. Halo. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Shalom. Ya, berkaitan dengan tema, langsung saja saudara, kita langsung ke tema atau topik pembahasan kita malam hari ini, ya, yaitu pentingnya kita bertumbuh dalam komunitas yang baik. Sekali lagi, pentingnya kita bertumbuh dalam komunitas yang baik. Komunitas, saudara, ya, definisi komunitas, saudara, ya, artinya individu atau orang-orang ya, yang mempunyai karakter, ya, yang sama. Sekali lagi, sekumpulan atau kelompok ya, orang-orang yang mempunyai karakter yang sama, ya, saudara. Nah, seperti dalam hal kesamaan ras, budaya, ya, sama halnya kultur, ya, seperti agama, gitu ya, seperti atau keadaan sosial ekonomi yang setara, ya, begitu ya saudara. Itulah definisi dari kata komunitas.
Definisi dari kata komunitas. Jadi saudara, dari kata bertumbuh saudara, ya, pentingnya kita bertumbuh ya. Bertumbuh dari sini saudara artinya berkembang ya, bertambah ya, di mana kita apa namanya, menambahkan, memperkembangkan ya, memajukan ya, apa namanya, karakter kita, karakter maupun juga secara ekonomi yang setara. Jadi saudara, dalam sebuah komunitas manapun saudara, ada dua kunci yang harus kita pegang ya saudara. Dalam komunitas manapun ada dua kunci yang membuat kita berhasil ya saudara. Membuat kita berhasil dan sukses ya. Yang pertama adalah skill ya. Mari kita sama-sama katakan skill. Skill ya. Dalam komunitas manapun saudara ya, yang membuat apa namanya, ada dua kunci ya, yang membuat kita berhasil. Yang pertama adalah skill dan yang kedua adalah karakter saudara ya. Bicara soal skill saudara, mungkin pada zaman perkembangan kemajuan teknologi ini saudara, mungkin kita bisa belajar dari berbagai macam sosial media saudara ya, bagaimana kita agar kita punya skill ya, punya skill dalam hal memasak ya kan, ada cara-caranya di YouTube itu banyak sekali kan ya, kalau kita mau belajar skill ya. Artinya bicara soal skill ini saudara, kita bisa memperkembangkannya sendiri saudara. Kita dapat memperkembangkannya dengan sendiri ya. Artinya dengan banyak buku-buku, dengan banyak patokan petunjuk ya di berbagai sosial media, sehingga kita bisa belajar soal skill ya, soal bagaimana kita belajar musik ya kan. Musik kan ada banyak contoh-contoh patokan yang ada di sosial media maupun lewat buku. Tapi saudara, bicara soal ya, bicara soal karakter ya, jadi udah kita singgung ya mengenai definisi dari komunitas ya. Soal karakter saudara ya, itu kita tidak bisa dengan sendirian saudara ya. Untuk memperkembangkan atau untuk memajukan karakter kita agar bertumbuh menjadi dewasa saudara, kita harus butuh orang-orang yang memang namanya bersikap dewasa ya, orang-orang yang punya pengalaman, ilmu yang cukup ya saudara ya. Ya, artinya ya dalam komunitas saudara ya pasti ya kita harus kita dipertemukan dengan banyak orang ya, dengan banyak orang dan bukan hanya satu orang ya. Jadi bicara soal karakter saudara, kita memang harus butuh orang lain saudara untuk membuat karakter kita menjadi bertumbuh ya. Nah, jadi masalahnya sekarang ini saudara, di mana kita mengembangkan karakter kita. Di mana kita mengembangkan karakter kita? Mari kita yang pertama menghadapi gesekan dengan sikap yang bijaksana. Yang pertama, menghadapi gesekan dengan sikap yang bijaksana. Maksudnya di sini ya, agar kita bisa bertumbuh dalam komunitas, maka kita harus siap menghadapi yang namanya gesekan. Ya. Mari kita bacakan. Boleh satu orang saya minta tolong salah satu membaca dari Amsal 27 ayat 17. Boleh yang mimpin pujian membacakan? Kita tolong. Dari Amsal berapa tadi, Bang? Amsal 27 ayat 17. Amsal. Amsal pasal 27 ayat 17. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, mari kita katakan sama-sama amin. Amin. Ya, mungkin ayat ini sudah sudah sering kita baca ya saudara ya. Maksudnya di sini ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Kita sekarang fokus ke besi dulu ya. Besi menajamkan besi ya. Besi menajamkan besi justru karena besi ini semakin terjadi yang namanya gesekan saudara,
sehingga besi itu dapat menjadi tajam ya, menjadi tajam. Tidak mungkin besi itu ditajamkan dengan alat kayu. Yang ada nanti kayunya malah hancur kan begitu. Artinya untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang agar karakter kita bisa bertumbuh semakin dewasa, saudara, ya kita harus siap menerima bentuk motivasi, bentuk hikmat, ya percakapan dari orang yang lebih dewasa dari kita, mungkin yang lebih banyak pengetahuan, yang lebih banyak ilmunya, saudara. Jadi dengan semakin kita bersama-sama dengan orang-orang yang di kita, itu kita membuat karakter kita justru semakin menjadi dewasa. Saya mau membahas sebuah ilustrasi. Di suatu kali ada kelompok landak ya, kelompok landak. Ya. Landak di saat musim salju, Jadi di saat musim salju, landak ini kan tidak kuat dengan dingin. Ya. Jadi agar mereka bisa hangat, ya mereka harus berkumpul di sebuah gua atau di sebuah lubang ya. Mereka berkumpul, ya. Ketika mereka berkumpul, saudara, sehingga mereka bisa hangat ya, saudara ya, hangat. Tapi saudara, sudah kita tahu bahwasanya landak ini, saudara, ketika berdekatan dengan temannya, maka duri itu otomatis akan menembak temannya, ya. Akan memanah temannya ini, saudara ya. Ketika mereka berdekatan, akan memanah temannya ini, ya. Sehingga ada yang terluka kan begitu, ya. Tetapi saudara, dengan landak yang tidak kuat, dia bertindak sendiri, ya, dia mencari jalan keluar agar dia tidak terluka, ya, dia sendiri, akhirnya dia mati kedinginan, saudara, dia tidak memperoleh kehangatan. Landak yang masih muda-muda, yang masih kecil ya, tidak kuat dengan ini, panah dari duri-duri landak yang lebih dewasa itu. Kalau yang sudah dewasa kan artinya ya, dia kulitnya udah kebal kan begitu. Jadi saudara, ketika di masa musim dingin itu, saudara, landak yang sudah kuat, yang sudah bertahan, yang sudah setia dengan temannya untuk saling menghangatkan, saudara, sehingga mereka melalui masa musim salju itu berakhir dengan kemenangan. Masa musim salju itu mereka mengakhirinya dengan kemenangan. Jadi ini adalah memberikan gambaran bagi kita bahwasanya ya, memang dalam sebuah perkumpulan, saudara, dalam sebuah komunitas, kita tidak bisa menghindar yang namanya kekonflikan. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya pergesekan ya, percekcokan ya, saudara. Tapi kita yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menyikapinya dari masalah itu. Oke, dari ini kita sudah kita sudah bisa menangkap poinnya ya. Ini saudara, di sini berbicara bagaimana agar kita di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 ini sudah berbicara soal bagaimana kita mendapatkan keuntungan dalam percakapan, saudara. Ya. Artinya percakapan yang bijak akan menajamkan kecerdasan kita. Kalau kita bisa yang namanya perselisihan itu, saudara, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kekonflikan itu, saudara. Ya, kalau kita ambil contoh di dalam tokoh Alkitab ya, seperti Paulus dan Barnabas ya, di mana mereka beda pendapat ya, saudara ya. Mereka mengalami perselisihan yang hebat, saudara. Perselisihan yang hebat ya. Di mana Rasul Paulus mengatakan bahwasanya Markus yang disebut dengan Yohanes ya, yang menulis kitab Markus. Di dalam kita buka aja di dalam kisah para rasul ya.
di mana apa namanya para rasul pada saat itu ya berbeda pendapat ya, seperti Paulus dengan Barnabas ya, yang mengatakan bahwasanya ya Markus tak usah ini ikut bersama-sama dengan Barnabas ya untuk penginjilan, saudara. Mengapa? Karena Markus ini masih apa namanya masih muda, saudara. Secara pengetahuan masih belum cukup ya. Itu pendapat Paulus. Ya, tetapi Barnabas membawanya ya. Kalau kita baca di dalam nanti saudara bisa baca sendiri di dalam Rasul 15 ayat 35 sampai 41 situ, saudara. Di mana Rasul Paulus dan Barnabas berselisih ya, saudara. Tapi kebijakan yang mereka ambil, saudara, bukan justru malah membuat keributan, saudara. Bukan justru malah membuat apa namanya percekcokan yang mungkin saling menyerang secara fisik. Mereka ambil salah satu solusi dengan berpisah ya, di mana Rasul Paulus membawa Silas dan juga Barnabas membawa Markus ya, membawa Markus. Tapi dua-duanya pendapatnya sebenarnya ya cukup baik juga ya, saudara, baik juga, baik pendapat Rasul Paulus maupun pendapat Barnabas ya. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti Markus atau Yohanes ini, saudara ya, yang disebut dengan Yohanes ini, saudara, menulis kitab Markus langsung ya. Akhirnya dia dibimbing ya, dia dibimbing secara rohani, ya dilatih oleh Barnabas, saudara ya. Tapi tidak ada salahnya juga, karena sebenarnya kesalahan dari siapa namanya dari Markus Yohanes ini tidak ikut ketika mereka berlayar ya, Rasul Paulus dan teman-temannya tidak ikut ketika mereka berlayar ke Perga di Pamfilia, saudara. Dia pulang ke Yerusalem ya. Dia masih belum pede, dia masih belum apa namanya cukup secara pengetahuan. Tapi cara Barnabas dia harus membawa, melatih ya. Dua-duanya mengambil apa namanya keputusan tindakan yang bijak ya. Rasul Paulus bersama Silas juga harus tetap melakukan penginjilan ya, dan begitu juga demikian apa namanya Barnabas dan Markus ya, mereka melakukan penginjilan, bukan justru malah mereka apa namanya firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bicara mengenai soal berpisah di sini ya, kita harus melibatkan Allah ya. Baik pendapat si A, si B ya, berbeda pendapat dengan kita ya, kita harus melibatkan Allah, biarlah Allah yang bekerja, biarlah Allah nanti yang menilai ya. Biar Allah nanti yang turut bekerja dalam pekerjaan itu apakah benar-benar ya. Jadi Rasul Paulus di sini ya sebenarnya memberikan ini sebenarnya ujian kepada supaya Markus itu ya tidak pulang sembarangan pulang lagi. Artinya kalau kita apa namanya apa namanya artikan ya, bahwasanya kita harus lebih sungguh-sungguh dari perkataan Rasul Paulus itu, jangan justru malah kita mundur. Artinya kita harus membuktikan bahwasanya kita itu harus benar-benar bisa ya. Tapi yang malu ketika kita mundur, ternyata benar perkataan Paulus ini adalah ujian bagi Markus. Sehingga ya puji Tuhan karena dua-duanya pendapat ini benar, maka Tuhan memberkati juga Markus dan Paulus dan juga Silas. Nah, kalau kita perpisahan yang salah, saudara, apabila ketika kita justru membuat yang namanya apa namanya lebih memilih yang bukan kehendak Tuhan ya. Kalau kita lihat di dalam apa namanya Kejadian 13 ya, Kejadian 13 ayat 8 sampai 13 ya, di mana di mana Abraham berpisah dengan Lot ya, saudara. Ketika mereka pulang dari Mesir, mereka membawa harta yang banyak, saudara ya. Lot lebih memilih
tanah yang lebih banyak airnya, artinya yang lebih banyak eh, sumber dayanya ya saudara. Sedangkan Abraham lebih memilih untuk pulang ke Kanaan. Jadi saudara, eh, kalau kita baca aja langsung di Kejadian 8 ayat 13, ayat 8, 8 ayat 13 ya. Kejadian 8 ayat 13. Bukan. Kejadian 13, maaf. Kejadian 13 ayat 8 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau ya? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti kejoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi saudara, ini adalah sikap bagaimana kita menyikapi ketika kita berada di posisi yang yang akan mendapatkan berkat ya. Bagaimana Tuhan memberikan menepati janji-janjinya kepada Abraham dan Abraham ya. Sebenarnya kalau kita berbicara secara hak, mungkin Abraham lebih berhak sebenarnya karena Lot ini hanya pengikut aja, hanya dia keponakan Abraham ya. Tapi dengan kerendahan hati dari Abraham itu, dia memberikan keputusan atau tindakan yang bijaksana dengan hikmat ya. Dia bagaimana memiliki kerendahan hati ya. Jangan dengan gara-gara ini ya persoalan tanah ini ya, lembah Yordan yang begitu banyak airnya, yang begitu banyak berkatnya ya. Kita justru malah gembalaku malah jadi berkelahi kan begitu ya. Jadi artinya dia selalu memiliki kerendahan kasih. Jadi artinya saudara, kita dalam komunitas ya kita tidak bisa menghindar dari bergesekan ya saudara. Tapi ya kita harus selalu memiliki tindakan, selalu memiliki sikap ya dengan yang kalau saya lihat di berita kemarin di berita sih saya pernah dengar bahwa ini peristiwa nyata juga ya, di mana gereja Tuhan ya, mana mereka saling berselisih di dalam gereja saudara ya, si A si B ya, gereja ini komsel si A si B ini katanya ini sebenarnya gereja ini punya si ini si A ya. Itu juga dengan si B ini punya saya sebenarnya, punya kami sebenarnya ya, padahal mereka satu gereja saudara. Akhirnya mereka saling mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan ya saudara, sehingga pihak yang si A melapor kepada pihak pemerintahan ya saudara. Dan ini kan salah satu keputusan atau tindakan yang memalukan saudara. Bukankah hukum yang lebih utama itu adalah hukum dari Allah saudara? Ya? Artinya saudara ya memang ya, dalam dalam perkumpulan itu, dalam komunitas ya, kita tidak bisa menghindar dari permasalahan, tapi bagaimana kita anak-anak Tuhan ini justru memberikan contoh teladan kepada jemaat kita, mungkin jangan justru dari para gembalanya, para pengurus gereja, malah justru ya melapor kepada pihak pemerintahan ya. Harusnya pihak pemerintah lebih tekan ya kepada
agamawi ya, saudara. Karena ini berbicara soal iman ya. Jadi artinya ya kita memang harus memiliki keputusan ya, memiliki tindakan yang bijak ya, dengan ya, lalu melibatkan Tuhan ya dalam segala bentuk permasalahan kita ya. Itu adalah poin yang kedua. Jadi agar kita bertumbuh di dalam komunitas ya saudara, ya, kita harus siap menghadapi yang namanya gesekan ya saudara. Ya. Dengan semakin kita mengalami yang namanya kekonflikan ya, mengalami permasalahan sehingga kita ketika kita membawanya kepada Tuhan saudara, sehingga Tuhan menambahkan kepada kita apa namanya pengetahuan, kebijaksanaan dan hikmat. Itulah poin yang pertama ya saudara. Poin yang kedua ya. Poin yang kedua, setiap artinya dalam agar kita bisa bertumbuh dalam sebuah komunitas dengan baik ya, kita harus siap menerima yang lain ya. Artinya kita harus siap menerima satu sama yang lain saudara ya. Kita harus siap menerima satu sama yang lain. Mari kita baca di dalam Matius 22 ayat 8 sampai 10. Ya. Sebenarnya ini sampai 13 ya. Jadi kita membaca ayat 8 sampai 10 dulu. Agar kita bisa bertumbuh dengan baik dalam komunitas saudara, kita harus saling menerima satu sama lainnya. Tanpa harus memandang background dan latar belakang yang bermacam-macam ya. Ayat 8, Matius 22 ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang di Unar tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah persimpangan-persimpangan jalan, ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undang setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan itu perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu, sampai ayat 10 aja dulu ya saudara. Jadi di sini saudara perumpamaan di mana Yesus menggunakan perumpamaan tentang perjamuan perkawinan. Kalau kita lihat judul perikopnya perumpamaan tentang perkawinan ya. Jadi di sini di ayat 1 ini berkata ya, Matius 22 di ayat 2, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi saudara, ini adalah perumpamaan di mana Yesus memberikan namanya perumpamaan pada muridnya para muridnya saudara. Ya. Dia memberikan perumpamaan ya, seumpama seorang raja. Siapa di sini saudara? Seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, berbicara soal seorang raja di sini saudara, itu berbicara namanya Allah Bapa. Ya. Di mana Allah Bapa yang memiliki kerajaan surga itu saudara. Dan anaknya di sini ya yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Anaknya di sini ya kita harus apa namanya? Hingga dulu di ayat ini kita bisa nanti menyambung. Anaknya di sini saudara Yesus Kristus ya. Dan perumpamaan tentang mempelai perempuan ya. Ini kan perkawinan. Itu adalah kita jemaat Tuhan ya. Jadi di sini saudara ini berbicara ya di mana Yesus sebelum ia mati 2-3 hari sebelum ia mati saudara ya, dia memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya dan pengikutnya ya saudara agar mereka bisa bagaimana mereka menyikapi memiliki prinsip ya prinsip dengan menerima satu sama lain ya. Kalau kita baca tadi di ayat 10 itu ya yang berkata maka pergilah hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan itu perjamuan kawin dengan tamu. Yesus ya seorang raja Allah Bapa ya, dia menyuruh ya orang-orang untuk mengundang orang-orang di persimpangan jalan itu. Artinya saudara di sini ya mengundang orang dari berbagai macam sifat, dari berbagai macam background saudara, dari berbagai macam prinsip. Ada yang baik, ada orang-orang
berdosa. Jadi itu tidak terbatas kemungkinan ya. Kita nanti ya jangan seperti orang-orang Yahudi ya, para ahli Taurat ya, orang-orang Farisi ya. Bagaimana sih ya apa namanya bagaimana mereka menyikapi hal ini ya, seperti Matius ya, Matius pemungut cukai ya. Kita jangan seperti para ahli Taurat, kita jangan menghakimi ya. Itu seperti Matius yang pemungut cukai itu, mereka mengatakan bahwasanya itu orang berdosa ya. Mereka tidak menerima itu kalau mereka kalau Matius itu berkumpul dengan di komunitas mereka ya. Seperti siapa namanya perempuan berzina ya. Mereka tidak menerimanya saudara ya. Konsep ini adalah sesuatu kesalahan saudara ya. Jadi artinya para ahli Taurat ini bertobat dulu, berubah dulu ya, berubah dulu maka baru diterima ya. Bertobat dulu, berubah dulu baru diterima. Tapi konsep yang diberikan oleh Yesus Kristus saudara ya, perumpamaan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, panggil saja, terima saja ya. Siapa saja orang-orang ya, siapa saja jemaat ya, baik orang-orang yang masih hidup di dunia kegelapan ya, panggil aja mereka untuk berkumpul ya, panggil aja, tidak tertutup kemungkinan. Kalau kita lihat Zakheus ya, Zakheus pemungut cukai ya, di mana dia naik ke atas pohon ketika Yesus lewat ya, sehingga Yesus memanggilnya, Zakheus turun, aku mau bertamu di rumahmu ya. Artinya saudara, Zakheus ini kita sudah lihat bahwasanya Zakheus ini adalah orang berdosa ya, pencuri ya, sebenarnya pencuri ya. Nah di saat posisi Zakheus ini masih dipanggil oleh Tuhan Yesus ya, tentunya kan dia belum bertobat ya. Belum bertobat di situ posisinya ya. Ketika nanti dia merasakan kasih itu ya, karena Yesus Kristus itu kan dia selalu mengajari semua orang itu dengan lemah lembut. Karena Yesus mengatakan, aku belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Jadi artinya ketika Zakheus ini dipanggil ke rumahnya, ya, datang ke rumahnya, sehingga dia baru terjadi yang namanya perubahan setelah ia merasakan kasih Tuhan. Baru terjadi yang namanya pertobatan, sehingga ia membagi-bagikan harta miliknya pada orang-orang sudah dia peras, ya, pada banyak orang. Jadi artinya ya, ini sangat bagus sekali ya untuk kita praktekkan dimanapun kita berkumpul nanti di sebuah komunitas, bahkan dimanapun ada sebenarnya. Kita harus menerima ya, kita harus menerima satu sama lain dan juga bertobat. Kita harus saling menerima satu sama lain dan juga bertobat. Jangan sudah diterima nanti ya kita berkata, ya, boleh-boleh saja saya lakukan semena-menanya. Itu nanti kita baca di dalam ayat 11 ya, apa akibatnya nanti ya, ayat 11 sampai 13 ya, di dalam Matius 22 tadi ya. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat orang-orang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepada, saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu saja ya. Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, capakanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kekaki. Waduh, luar biasa nih saudara. Langsung dilempar ke ini, apa namanya, dilempar ke dalam kegelapan. Bukan. Kalau kita pikir bahwa Allah kita itu kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih ya. Mengapa justru malah dia ambil tindakan demikian ya? Ini langsung Allah Bapa ini yang berbicara soal Allah Bapa di sini. Soalnya di sini ada tulisan mengenai soal raja. Ya. Langsung ditempatkan kedua, diikat kakinya ya. Jadi maksudnya sini saudara, ketika kita sudah diterima, ya, kita juga harus bertobat. Ya. Kita jangan masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Ya. Ketika kita sudah diterima, kita harus peka ya, merespon panggilan itu. Ini adalah ukuran kesungguhan kita, bagaimana
kita menyikapi kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena upah dosa adalah maut, saudara. Ya. Ada seorang teman yang pernah berkata, saya orang koperasi di sebelah. Dia berkata, ya Tuhan itu kan Bang Benyamin, Tuhan itu kan sudah menerima kita, ya. Sudah menerima kita tanpa harus tanpa harus memberikan sebuah persyaratan, ya. Dengan dasar percaya aja kita sudah, dengan dasar percaya, dengan dasar kita memiliki iman, maka kita sudah diselamatkan. Ya, enggak begitu konsepnya, saya katakan, ya. Kalau kita terus-terus melakukan dosa itu, maka maut akan menjemput kita. Maut akan, karena perbuatan dosa adalah maut. Jadi makanya jangan heran nanti kenapa saya sakit-sakitan. Mengapa setiap manusia ya mengalami yang namanya kematian, ya. Memang beda-beda sebab, ya, penyebabnya. Itu sudah bisa dipastikan bahwasannya pada dosa adalah maut. Jadi dalam komunitas, saudara, kita harus saling menerima, ya. Untuk menerima adalah bagian kita, ya. Orang-orang sudah dipercayakan oleh Tuhan, ya. Kita menyelamati banyak orang. Tapi juga seketika kita sudah menerima, ketika orang itu belum bertobat, memang ya, kita juga harus mengadakan yang namanya peraturan-peraturan, ya. Setiap komunitas pasti ada yang namanya peraturan-peraturan. Ada kebijakannya masing-masing, ya. Ada sistem kebijakan masing-masing. Contohnya misalnya sinode GBI, ya. Sinode GBI, ya. Kalau seumpama, ya, dan saya rasa itu sudah dari berbagai sinode, ya. Kalau seumpama para pendeta, ya, berbuat hal yang salah, yang itu bersifat umum, yang sehingga menjadi batu sandungan kepada banyak orang depan publik, saudara, ya, maka mereka mendapatkan teguran, saudara, dari sinode. Mereka dibimbing lagi, mereka diarahkan lagi. Kalau hal itu terus terjadi, ya, maka sinode juga bisa loh mengambil tindakan langsung memecat itu dari kependetaan, bisa dikeluarkan. Jadi memang ada aturan-aturan. Demikian juga dalam pelayan kita, gereja lokal, ya. Para pelayan Tuhan, ya, kalau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, ya pasti para gembala juga mengambil sebuah kebijakan supaya tidak menjadi sandungan kepada banyak orang. Artinya kita menerima, ya, setelah kita diterima, dan juga harus merespon. Kita harus terjadi yang namanya perubahan, saudara. Memang, ya, untuk menerima itu, ya, Yesus Kristus selalu mengatakan, ya, seperti kepada perempuan zina itu, ya, mengatakannya, di mana di dalam Yohanes 8 ayat 11, ya. Yohanes 8 ayat 11, saya bacakan kepada kita. Jawabnya tidak ada tuh, mulai dari ayat 10 dulu. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Ya, artinya, saudara, Yesus pun tidak menghukum kita, ya, dari dosa kita. Lalu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ketika kita sudah saling menerima, dan juga kita harus peka, ya, peka terhadap kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Oke, baik, kita berangkat ke yang ketiga. Yang ketiga adalah agar kita bisa bertemu dalam komunitas, ya, dalam komunitas yang baik, kita harus siap terbuka tanpa takut di hati ini. Kita baca di dalam Amsal 28 ayat 13.
Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13 ya. Agar kita bisa bertumbuh dalam komunitas yang baik, ya, kita harus terbuka, siap terbuka tanpa takut yakin ya. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin, saudara. Jadi maksudnya di sini, saudara, ya, ketika kita menyembunyikan suatu permasalahan yang kita alami, ya, maka itu membuat kita tidak bisa berkembang secara rohani. Mengapa? Karena kita sembunyikan masalah kita. Ya, memang ya untuk membicarakan masalah kita itu ya tidak sembarangan orang, ya. Tidak sembarangan. Jangan nanti posisi pendeta malah melapor ke jemaatnya begini, bukan. Jadi maksudnya di sini jemaat membawa masalahnya kepada orang yang sudah. Juga kita harus terbuka di hadapan Tuhan yang lebih. Kita harus terbuka ya. Sama halnya keterbukaan adalah awal dari. Kita jangan menyembunyikan setiap permasalahan dimanapun kita berkumpul, di mana kita bergabung di sebuah komunitas. Kalau kita menyembunyikannya, saudara, maka ada akibat-akibat yang merugikan dalam pribadi, merugikan rohani kita sendiri, saudara. Tetapi bagi siapa yang membukanya, ya, yang dengan terus terang membawa ke hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Karena apa? Ya, contohnya saja, misalnya dalam gereja itu para gembala itu juga mereka memang harus menjaga ada sesuatu yang rahasia mereka harus jaga. Ya. Karena sifat dari Allah itu kan merahasiakan sesuatu. Ya. Tapi para raja menyelidiki sesuatu. Allah kan menggambarkan bahwasanya ya, memang ada hal-hal yang harus dijaga juga. Ya, jangan nanti itu nanti akan menjadi batu sandungan kepada yang lain. Kita harus membawanya kepada Tuhan. Kita harus membicarakannya kepada para pendeta, ya, gembala, saudara. Sehingga kita akan sayang. Saya sedikit mau bercerita ya. Saya pernah punya punya teman ya. Teman yang anak gembala, saudara. Dia anak gembala. Dia ikut semacam profit itu apa ya, pembayaran semacam kurang paham saya belum pernah gabung sih. Seperti ada aplikasinya nanti di situ, apa istilahnya ini. Jadi nanti mereka itu saudara membayar dari nilai yang kecil dulu, ya, dari nilai kecil dulu. Mereka ditawarkan sekian ya. Ketika mereka mengirim dari 200, misalnya contoh dari 200, maka mereka nanti menarik uang mereka itu lebih dari 200. Jadi mereka ditawarkan lagi oleh mentornya itu ini melalui aplikasi ya. Mereka nanti ditawarkan oleh mentornya itu lebih besar lagi ya. Kalau kamu membayar 400, maka kamu nanti menariknya dengan sampai 800 gitu ya. Dan begitu terus begitu, saudara, sampai 15 juta sampai ke 30 juta ya, sampai puluhan juta, saudara. Sehingga ya benar-benar habis ya duitnya. Benar-benar habis duit. Kalau ia mundur maka resikonya kan gitu. Ketika sampai di nilai 30 juta katanya, kata mentornya nggak bisa ditarik ini nggak bisa ditarik. Kamu harus bayar sekian juta dulu, 60 juta baru nanti bisa ditarik lagi. Nah, kalau dari awal dia sudah berbicara, saudara, kepada teman-teman, padahal di jemaat itu kan ada yang sudah pernah pengalaman juga kan. Kalau ia sudah menanyakan kepada orang yang pernah berpengalaman, ya, mungkin ya ada solusi baginya. Tapi ketika ia tidak berbicara, saudara, maka resiko itu dia menghadapi resiko yang besar.
Jadi itulah akibat ketika kita tidak terbuka. Kita harus terbuka kepada orang yang memang benar-benar tahu. Jangan nanti berbicara kepada orang yang di bawah kita, maksudnya jemaat dengan jemaat, ya. Padahal jemaat itu juga yang sudah yang kita sampaikan, nanti dia sampai ke yang lain, sampai ke yang lain. Artinya nanti ya apa yang timbul nanti saling menjelekkan. Ya. Oh si itu dia begini-begini. Ya. Memang juga itu bentuk rahasia. Ya, kita jangan kita membawanya kepada Tuhan, ya. Jangan kita percayakan kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Maka kita bisa keluar dari permasalahan. Jadi ya agar kita bisa bertumbuh dalam sebuah komunitas, saudara, ya. Agar kita bisa berkembang dalam sebuah komunitas, kita harus yang pertama tadi memiliki skill, ya. Karena kalau bicara soal skill kan ya itu sudah berbicara bagaimana kemampuan kita, ya. Tapi skill itu tidak bisa dilepaskan dengan iman, ya. Dilepaskan dengan iman, di mana kita mengatakan bahwasanya ketika kita memiliki iman sedikit sekali aja, kita pasti memindahkan gunung. Ya. Dalam komunitas, saudara, memang kita juga membutuhkan yang namanya skill, ya. Kenapa kita harus supaya memenuhi ekonomi kita, ya. Dimana juga kita bisa belajar kepada Yesus, dimana ya yang dari 2 ikan, ya, dan 5 roti itu bisa mencukupkan untuk banyak orang, ya, untuk 5.000 orang. Jadi kita punya kemampuan dalam pekerjaan. Dan itu juga anak tukang kayu, ya, carpenter, ya. Jadi kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya skill dan karakter, ya. Jadi agar kita bisa bertumbuh dalam sebuah komunitas, saudara, dan dalam komunitas kita harus memiliki skill dan karakter, ya. Bagaimana kita mengembangkan karakter kita adalah ya, dengan 3 cara, ya, dengan 3 poin, yaitu yang pertama kita harus siap menghadapi yang namanya gesekan, ya. Dimana di Amsal 27 ayat 17 tadi, ya, kita harus siap menghadapi gesekan, ya. Dengan semakin kita bersama-sama dengan teman-teman kita, orang-orang yang kita, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat, kita semakin bertumbuh menjadi dewasa. Rohani, pengetahuan, pengalaman. Ya. Poin yang kedua tadi, ya, agar kita bisa bertumbuh dalam komunitas, kita harus saling menerima, ya. Saling menerima. Jangan tuntut dulu, jangan tuntut perubahan dulu, jangan tuntut pertobatan dulu. Kita terima dulu, baru terjadi yang namanya. Agar kita bisa bertumbuh dalam komunitas yang baik, kita harus terbuka kepada Tuhan. Di mana di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengakui dosamu, maka Tuhan Allah adil dan setia. Ya, demikian penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Panjang ini. Aduh, saya nggak lihat jam lagi. Mohon maaf kalau panjang. Dan kalau seumpama ada pun yang masih membuat kita belum paham, dan juga kalau ada misalnya kekurangan, saya mohon maaf, dan kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sama-sama. Itu saja penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami bisa membahas yang namanya begitu pentingnya kami bertumbuh dalam sebuah komunitas yang baik. Dan ini mengajarkan kami agar kami terus mengembangkan skill dan karakter kami supaya menjadi dewasa, supaya kami dapat berhasil, ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kiranya setiap poin-poin yang kami terima Tuhan, dan Engkau mengajari kami bagaimana kami bertumbuh dalam sebuah komunitas Tuhan, agar kami harus siap menghadapi gesekan dengan bijak, kami harus saling menerima, dan juga harus bertobat, dan juga kami harus terbuka di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menambahkan Tuhan, inilah firman-Mu ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Segala bentuk kelemahan, kekurangan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan.
yang di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bagi Allah dan Juru Selamat. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin. Waduh, udah 21:16. Mohon maaf ya. Iya, Saya nggak balik. puji Tuhan. Terima kasih Kak Benyamin atas pelayanannya. Karena sedang lampunya itu ada kendala, ya agak-agak Mohon maaf, mati lampu. ya. Jadi wifi-nya Maaf nggak banget, apa-apa maaf. kan? Ya, karena apa? Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Kak Benyamin, atas firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi kita saat malam hari ini, di mana kita diingatkan kembali bagaimana kita bisa berkumpul dalam sebuah komunitas yang baik. Jadi ada beberapa hal yang sudah dibagikan bagi kita saat malam hari ini, yang sudah diseringkan, yang saya bisa tangkap dari situ, yaitu kita harus saling menerima satu dengan lain dan harus siap menerima gesekan, ya. Jadi itu hal yang harus kita tanamkan dalam setiap kehidupan kita, karena kalau kita tidak mau menerima satu dengan lain apapun backgroundnya, maka tentunya nanti muncul di situ adalah kedengkian atau keangkuhan atau kesombongan. Jadi kita harus waspada di situ, hati-hati. Komunitas apapun itu kalau tidak disertai dengan takut akan Tuhan dan ada kerjasama dalamnya, maka saya percaya juga itu bisa besar kemungkinan, ya besar kemungkinan bisa saja maju dan bisa saja kita. Jadi itu inti dari yang saya tangkap dari firman Tuhan saat malam hari ini. Walaupun Kak Benyamin panjang lebar menjelaskan bagi kita, tapi sebetulnya intinya cuma sedikit kalau kita mau rekam di memori kita. Ya, jadi penjelasannya begitu panjang lebar. Oke, terima kasih juga untuk Kak Erna sudah memimpin worship leader malam hari ini, walaupun jaringannya agak-agak begitu ya. Memang seperti itu kalau Zoom ini kita bisa bergabung ini ya, kadang di situ kenalannya di sinyalnya begitu ya. Jadi kita langsung saja untuk doa. Saya langsung pimpin aja doa syafaat dan sekaligus doa penutup agar mempersingkat waktu, karena kita sudah mau mau 9:30 begitu ya. Jadi teman-teman kalau ada langsung pokok doa sebelum kita doa syafaat, monggo dapat disampaikan dari sekarang. Atau ada yang malu-malu juga bisa chat. Ya, kalau ada yang malu-malu loh ya. Tapi sepertinya ada yang malu-malu sih. Kecuali Demeni ya, Demeni lah, Demeni Bulele ya baru bergabung, karena itu baru pertama kali bergabung. Nanti kita bisa sapa dia setelah nanti ibadah kita selesai. Oke, baik, kalau tidak ada kita langsung saja kita akan berdoa, kita naikkan doa syafaat kita dan sekaligus nanti doa penutup pada ibadah kita saat malam hari ini di dalam persekutuan Komsel Timotius. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Bahkan saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan hamba-hambamu yang sudah boleh bersama-sama di dalam ibadah persekutuan Komsel Timotius ini.
lewat virtual ini Bapa di surga. Dan ini bukan suatu kebetulan di dalam setiap kehidupan kami, ini adalah salah satu rencana Tuhan untuk kami boleh kembali tetap hidup di dalam komunitas yang baik, dan untuk kami tetap dibangun kembali kerohanian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami untuk boleh kami melakukan dan mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami lepas pribadi kami Bapa di surga. Sehingga kami dapat terus ya Tuhan boleh berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami, di masa-masa kami boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan sepanjang hari ini, yang dimana kami seringkali menyakiti dan mengecewakan Tuhan di dalam setiap tingkah laku pikiran kami, perkataan kami, dan juga tindakan-tindakan kami yang lainnya, yang membuat Tuhan kecewa, yang membuat Tuhan tersakiti di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan Allah di dalam kehidupan kami saat malam hari ini. Sucikan dan kuduskanlah kami dalam darah yang kudus Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan dan tidak menjadi penghambat berkat-Mu bagi setiap kami saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kami naikkan setiap pokok doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Satukan, biarlah damai sejahtera sukacita boleh mengalir atas bangsa kami. Selamatkan bangsa kami Bapa, agar bangsa kami senantiasa menjadi bangsa yang terus takut akan Tuhan dan menjadi bangsa yang terus jaya, dan sehingga semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan buat pemerintah kami berdoa buat dari presiden, wakil presiden, dan semua jajarannya, dan sampai kepada pemimpin yang paling terendah di bangsa kami, kiranya hikmat, kebijakan, dan kemampuan daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepadamu seluruh pemimpin bangsa kami dan juga pemimpin rohani kami, pemimpin agama kami Bapa di surga. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dan memegang setiap kehidupan umat-Mu dan juga hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami akan bersatu hati berdoa untuk nanti demokrasi yang akan datang di tahun 2024 ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, siapapun yang terpilih menjadi presiden nantinya ya Tuhan, untuk melajukan program-program yang sudah didasarkan di masa Presiden Bapak Joko Widodo ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan yang terus memilih dan menentukan siapa yang Tuhan kehendaki untuk memimpin bangsa kami. Juga kami akan berdoa untuk suku kami Nias tercinta, Tuhan selamatkan suku kami Nias, biarlah umat Tuhan boleh terus terselamatkan dan diselamatkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga umat-Mu di sana juga senantiasa benar-benar betul-betul dilawat oleh Tuhan, baik dari pemimpin dan sampai kepada jemaat dan umat Tuhan yang ada di sana, sehingga jiwa-jiwa di sana senantiasa betul-betul ada di dalam kendalikannya Tuhan dan kehendaknya Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak di surga, kami akan berdoa buat setiap komunitas kami, baik Nias Ukraina maupun juga komisi-komisi yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memimpin dan mampukan setiap pengurus dan juga anggota, biarlah kami boleh setia dan sekata dalam segala sesuatu yang kami lakukan dan kami kerjakan. Secara khusus buat keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dimanapun mereka pada saat malam hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan jamah dan pulihkan mereka, dan mungkin mereka sedang pergumulan, Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka. Demikian pula juga kami sebagai hamba-hamba-Mu yang boleh Tuhan percayakan dimanapun kami melayani saat malam hari ini, dimanapun kami berada, Tuhan yang terus mampukan dan menyertai kami, berikan semangat yang luar biasa bagi kami Bapa. Karena ketika kami kehilangan semangat, maka segala sesuatu yang kami kerjakan ibarat bunga yang layu pada sore hari, hanya pagi hari mekar dan begitu semangat dan sore hari akan melayu. Biarlah hidup kami ya Tuhan boleh terjauh daripada itu, biarlah kami tetap menyala seperti pagi hari, biarlah semangat kami seperti pagi hari. Demikianlah setiap hari-hari kami ketika kami boleh menjalani bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa Tuhan. Segala pergumulan kami yang saat malam hari ini kami belum sempat menaikkan kepada Tuhan, baik dalam perkuliahan kami, dalam pekerjaan kami, di dalam setiap rencana masa depan kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, terutama buat teman-teman kami yang sudah hadir di saat malam hari ini. Kiranya Tuhan yang bekerja berkarya, sehingga dengan demikian kami boleh tetap ada di dalam kontrol dan kehendak daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa Tuhan malam hari ini. Tiba saatnya kami akan beristirahat di tempat tidur masing-masing. Tuhan yang menyertai dan memimpin kami, sehingga besok pagi kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menutup ibadah kami ini kepada Tuhan. Semuanya kami serahkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.